Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dari hasil yang telah saya susun, yaitu tentang evaluasi kondisi kerusakan jembatan beton berbasis aplikasi pada smartphone. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alias Idil Bustami Mabrur. Saya mahasiswa S2 Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Adapun yang melatar belakangi saya membahas hal ini, yaitu banyak jembatan di Indonesia yang mengalami kerusakan akibat dari naiknya beban lalu lintas pada jembatan itu sendiri. Nah, problematikanya yaitu penilaian kondisi jembatan dan persyaratan untuk melakukan perbaikan, perkuatan dan penggantian itu masih menjadi sebuah isu-isu yang semakin penting untuk dibahas. Nah, dalam penelitian ini bertujuan untuk menyusun aplikasi berbasis smartphone untuk membantu inspektor jembatan dalam mengevaluasi jembatan beton yang mana dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu instansi terkait dalam mengevaluasi kerusakan jembatan. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana aplikasi ini bekerja untuk melakukan penilaian terhadap suatu kondisi kerusakan pada jembatan. Yang kedua, fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Yang ketiga, bagaimana cara kerja dari aplikasi tersebut. Kemudian ada metodologi. Di sini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama, melakukan identifikasi mekanisme terjadinya kerusakan jembatan beton itu sendiri. Yang kedua, menyusun peluang terjadinya kerusakan pada jembatan dan penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan eh, jembatan itu mengalami sebuah kerusakan atau bahkan mengalami kegagalan. Yang ketiga, bagaimana mengembangkan investigasi dan penilaian kondisi kerusakan terhadap jembatan. Yang keempat, mengembangkan perangkat lunak yang dapat digunakan pada smartphone. Jadi setelah dilakukan identifikasi, kemudian kita menyusun hingga nantinya semua data yang telah diperoleh dijadikan sebagai bahan dasar untuk mengembangkan perangkat lunak itu sendiri agar nantinya dapat membantu meringankan inspektor untuk melakukan evaluasi pada jembatan. Kemudian hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada tabel 1, terdapat skema kerusakan dan tindakan yang akan diambil. Sebagai contoh, pada Pirato kolom eh, dibagi menjadi beberapa indikator mulai dari kerusakannya. Dia ini termasuk tidak rusak, kerusakan ringan, atau kerusakan berat. Kemudian ada hipotesanya, eh, perlukah sebuah tindakan, kemudian ada perbaikan elemen jembatan, kemudian ataukah jembatan dibangun kembali. Kurang lebih seperti yang sudah tertera dalam tabel ini. Untuk masing-masing dari elemen itu juga dinilai berdasarkan beberapa tindakan yang harus dilakukan, melihat dari kondisi jembatan yang ada. Kemudian, terdapat tingkat kerusakan berdasarkan dari PU, mulai dari tingkat kerusakan 0 hingga tingkat kerusakan 5. Yang mana di sini pada tingkat 0 itu dalam kondisi baik dan tanpa kerusakan, hingga dengan kondisi tingkat kerusakan di tingkat 5 itu kondisi jembatan atau elemen sudah tidak berfungsi atau bahkan runtuh. Nah, kemudian di sini juga ada tabel 3 yaitu pengaruh tiap komponen jembatan terhadap jembatan secara keseluruhan. Mulai dari bangunan atas, plat lantai, bangunan bawah dan pondasi. Yang mana semua memiliki proporsinya masing-masing, yaitu bangunan atas sebesar 33,75%, plat lantai 16,25%, bangunan bawah 25%, pondasi 25%. Nah, dari dasar-dasar inilah yang nantinya kami jadikan sebagai dasar untuk eh, mengelola, untuk membuat aplikasi itu sendiri, yang mana aplikasi ini nantinya dapat menganalisa kondisi kerusakannya dan serta nantinya metode pemeliharaan dan penanganan kerusakannya harus seperti apa, semua bisa tertera di dalam aplikasi ini sendiri.
Nah, apa saja keterbaruannya? Yang pertama, aplikasi ini tuh dapat menganalisa kondisi kerusakan dari jembatan itu sendiri dengan hanya bermodalkan dari dokumentasi itu tadi. Yang kedua, aplikasi dapat menganalisa penanganan yang sesuai untuk kondisi jembatan yang telah dilaporkan. Jadi, eh, apa sih penyebab terjadinya kerusakan ini dan bagaimana penanganan yang harus dilakukan untuk jembatan ini sendiri. Nah, itu nantinya dapat muncul dan terbaca di aplikasi itu sendiri. Yang ketiga, ini mempermudah untuk proses evaluasi dari jembatan itu sendiri. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil, penelitian ini telah menghasilkan konsep penanganan investigasi kerusakan jembatan beton menggunakan aplikasi pada smartphone. Nah, implementasinya dari metode yang ada diimplementasikan dalam proses berbasis Android dan bermanfaat dalam membantu proses investigasi kerusakan jembatan beton. Jadi, dalam proses pengimplementasian evaluasi jembatan di lapangan, kita tuangkan ke dalam bentuk aplikasi sehingga lebih mempermudah bagi instansi terkait untuk melakukan evaluasi pada jembatan beton. Adapun daftar pustaka yang kami rujuk yaitu sebagai berikut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berharap kritikan dan saran dapat uh, dibantu untuk ditulis di kolom komentar sehingga dapat membangun uh, kami untuk mengembangkan aplikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.